Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kembali lagi di channel saya dengan saya Eka. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan share atau berbagi informasi mengenai PPPK gitu ya. Yang saat ini sedang diluncurkan oleh pemerintah ya, program dengan perjanjian kerja untuk guru. Jadi guru tidak lagi dialihkan ke CPNS, namun akan khusus penerimanya adalah di PPPK. Banyak yang bertanya nih, apa sih Kak PPPK itu gitu ya, dan seperti apa sih keuntungan kita gitu ya ketika kita mendaftar di PPPK, dan landasannya apa gitu ya. Ini akan saya jawab dalam video kali ini teman-teman yang sudah banyak pertanyaan ya. Silahkan lihat video ini, kemudian siapa saja yang bisa mendaftar PPPK akan saya jawab di video kali ini. Yang kalian bingung, jangan bingung-bingung tentang PPPK itu apa. Simak video ini hingga selesai. Yang belum subscribe silahkan subscribe, klik tanda lonceng yang notifikasi semua supaya teman-teman dapat video terbaru dari saya. Jangan lupa teman-teman like, share, and comment jika ada pertanyaan di link komentar. Yang mau ikut grup Telegram bisa banget, ada di link deskripsi. Dan jangan lupa follow akun Instagram ataupun Facebook saya. Gitu ya teman-teman, lihat video ini hingga akhir supaya tidak gagal informasi. Kita simak video berikut ini. Ya, oke teman-teman. Nah, jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa kita akan membicarakan tentang P3K atau PPPK. Nah, jadi informasi ini resmi ya, saya input dari Kemendikbud ya. Nah, terkait dengan pengumuman rencana seleksi guru pemerintah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK pada tahun 2021 tentunya memunculkan banyak pertanyaan gitu ya. Mengapa sih seleksi guru P3K ini dibuka? Nah, jadi berdasarkan data pokok pendidikan Kemendikbud yang mengestimasi bahwa kebutuhan guru di sekolah negeri mencapai 1 juta guru atau di luar guru PNS yang saat ini mengajar. Nah, pembukaan seleksi untuk menjadi guru P3K itu adalah upaya menyediakan kesempatan yang adil untuk guru honorer yang kompeten agar mendapatkan penghasilan yang layak. Jadi tujuan salah satu atau tujuan utama dari P3K dibuka khusus untuk seleksi guru adalah untuk memberikan kesempatan yang adil bagi guru honorer yang berkompeten agar mereka juga mendapatkan penghasilan yang layak. Karena kita tahu ya selama ini bahwa penghasilan guru honorer kan sangat kecil sekali. Nah, inilah kesempatannya apabila guru honorer tersebut melebihi batas usia lebih dari 35 tahun, ya kan tidak mungkin lagi untuk mendaftar di CPNS. Nah, ini adalah fasilitas dari pemerintah melalui kebijakannya untuk seleksi PPPK gitu ya. Jadi kebijakan ini dinilai baik juga ya untuk memberikan kesempatan yang sama baik guru honorer ya untuk bisa mendapatkan penghasilan yang layak gitu. Nah, kemudian pertanyaan yang muncul lagi adalah siapa sih yang dapat mendaftar dan mengikuti seleksi gitu ya. Jadi ini jawabannya ya resmi dari Kemendikbud melalui akunnya juga saya input datanya atau saya search ya. Pemerintah membuka kesempatan itu bagi yang pertama adalah guru honorer di sekolah negeri dan swasta. Jadi tidak hanya di sekolah negeri saja, tapi swasta juga diperbolehkan ya. Yang terdaftar di data pokok pendidikan gitu ya. Jadi data guru honorer baik di swasta maupun di negeri itu terdaftar di data pokok pendidikan. Kemudian yang kedua adalah lulusan pendidikan profesi guru yang saat ini tidak mengajar. Jadi siapapun yang memiliki pendidikan guru dan tidak mengajar bisa mendaftar di program P3K ini gitu ya. Jadi silakan teman-teman untuk memanfaatkan kesempatan terbaik ini ya, supaya teman-teman bisa bergabung untuk mencerdaskan anak bangsa melalui program P3K. Nah, kemudian ini ada pertanyaan lagi, apa sih yang membuat seleksi guru PPPK kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya? Jadi
Kalau kita ketahui bahwa tahun-tahun sebelumnya itu adalah formasi guru P3K terbatas tentunya. Kemudian setiap pendaftar itu diberi kesempatan mengikuti ujian seleksi sebanyak 1 kali per tahun. Hanya 1 kali kesempatan ujiannya ya. Nah, dan tidak ada materi persiapan untuk pendaftar. Lalu pemerintah daerah harus menyiapkan anggaran gaji peserta yang lulus seleksi guru PPPK dan biaya penyelenggaraan ujian ditanggung oleh pemerintah daerah. Nah, ini adalah tahun-tahun sebelumnya untuk seleksi PPPK. Sedangkan untuk di tahun 2021 ini ya, berbeda memang seleksi P3K-nya, di mana semua guru honorer dan lulusan PPG bisa mendaftar dan mengikuti seleksi. Dan semua yang lulus seleksi akan menjadi guru PPPK hingga batas 1 juta guru gitu. Jadi memang berbeda. Nah, agar pemerintah bisa mencapai target 1 juta guru, pemerintah pusat mengundang pemerintah daerah untuk mengajukan formasi lebih banyak sesuai kebutuhan. Nah, setiap pendaftar diberi kesempatan mengikuti ujian seleksi sampai 3 kali. Berbeda ya, kalau tahun sebelumnya hanya 1 kali dalam 1 tahun. Nah, di tahun 2021 adalah 3 kali. Jika gagal pada kesempatan pertama dapat belajar dan mengulang ujian hingga 2 kali di tahun yang sama atau berikutnya. Kemendikbud akan menyediakan materi pembelajaran secara daring untuk membantu pendaftar mempersiapkan diri sebelum ujian seleksi. Pemerintah pusat juga memastikan tersedianya anggaran bagi gaji semua peserta yang lulus seleksi guru P3K dan biaya penyelenggaraan ujian ditanggung oleh Kemendikbud. Jadi seperti itu ya untuk pelaksanaan PPPK di tahun 2021. Yang sebelumnya saya sampaikan tadi adalah dari Kemendikbud. Nah, kali ini adalah dari Menteri Pan-RB Cahyokumolo. Kita simak ya, bahwa rencana atau kebijakan pengadaan guru PPPK tahun 2021, rencana rekrutmen PPPK untuk tenaga guru pada tahun 2021 itu ada beberapa poin, ada 7 poin di sini akan saya sampaikan. Yang pertama itu adalah Kemendikbud selaku instansi pembina jabatan fungsional guru pada tahun anggaran 2021 merencanakan melakukan rekrutmen PPPK untuk tenaga guru. Dengan melalui jalur PPPK, maka persyaratan usia pelamar dari 20 tahun sampai 1 tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang dilamar untuk guru sampai 59 tahun. Wow, jadi ini teman-teman ya, bagi guru yang tidak bisa mendaftar CPNS karena usianya sudah terbatas atau lebih dari 35 tahun, nah maka bisa mendaftar di kesempatan ini, yaitu di PPPK, karena batas usianya adalah maksimal 59 tahun. Nah, yang selanjutnya, sampai dengan saat ini baru 174.000 formasi guru PPPK yang telah diusulkan oleh pemerintah daerah, yaitu 32 provinsi, 370 kabupaten, dan 89 kota. Pengajuan usulan untuk formasi guru PPPK akan diperpanjang sampai tanggal 31 Desember 2020 melalui aplikasi e-formasi Kemenpan RB. Jadi sampai tanggal 31 Desember itu baru pengajuan usul formasi atau kebutuhan ya guru PPPK di masing-masing instansi atau daerah ya. Kemenpan RB akan memverifikasi dan menetapkan formasi berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta juga mempertimbangkan data Dapodik Kemendikbud sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, saat ini dalam proses perencanaan sistem penerimaan soal ujian kompetensi dan sistem seleksi yang melibatkan Kemenpan RB, Kemendikbud, BKN, BPKP, BSSN, dan BPPT. Kemenpan RB akan menetapkan peraturan Menpan RB sebagai dasar hukum pelaksanaan. Nah, itu dari Kemenpan RB sendiri gitu ya. Ya, selanjutnya saya akan sampaikan kebijakan pengadaan PPPK Guru 2021. Apa sih landasan hukum dan potensi PPPK Guru gitu ya. Jadi supaya teman-teman semuanya gamblang gitu ya dan tidak bingung lagi. Nah, untuk landasannya ini adalah
Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, kemudian PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja, Perpres Nomor 38 Tahun 2020 tentang jenis jabatan yang dapat diisi oleh PPPK, Perpres Nomor 98 Tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan PPPK, serta Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 Nomor 1 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis pengadaan PPPK gitu ya. Jadi itu adalah landasannya. Nah, jadi untuk pelaksanaan seleksinya ini akan dilakukan secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan terintegrasi gitu ya. Jadi tahapannya ada beberapa tahapan ya untuk pengadaannya, yaitu perencanaan, pengumuman, pelamaran seleksi, pengumuman hasil, dan pengangkatan gitu ya. Jadi untuk pendaftarannya nanti akan melalui akun SSCASN PPPK. Jadi semua teman-teman bisa akses ya akun tersebut gitu. Teman-teman membuat akun, kemudian melakukan pendaftaran dan mencetak kartu ujian. Kemudian dilakukan juga pendaftaran terintegrasi dengan data pendidikan dan tenaga, kemudian Dapodik dan data kependudukan Dukcapil, dan akan diverifikasi oleh tim Kemendikbud. Seperti itu ya. Jadi memang ada beberapa kebijakan yang dilakukan dalam pelaksanaan seleksi PPPK gitu. Nah, untuk seleksi ujiannya itu merupakan menggunakan ujian nasional berbasis komputer atau UNBK gitu ya teman-teman. Nah, itu adalah beberapa penyampaian saya terkait dengan PPPK 2021 gitu ya. Jadi memang untuk tahap 1 PPPK guru itu memang kebutuhannya masih kurang sehingga dibuka kembali, dan hal ini adalah menjadi kebijakan baru terkait dengan penerimaan guru yang dialihkan ke PPPK. Oke teman-teman, mungkin itu share informasi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan saya sampaikan juga terkait dengan penyebab berakhirnya perjanjian kerja. Jadi teman-teman harus hati-hati dengan penyebab ini, karena apa? Perjanjian kerja teman-teman akan bisa diputus ya atau diberhentikan. Jadi ya teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan di link komentar. Yang belum subscribe silahkan subscribe, klik tanda lonceng yang notifikasi semua supaya teman-teman dapat pembaruan atau video terbaru dari saya. Silakan share, like ya, komen, kemudian ikutin grup Telegram ataupun follow akun Instagram dan Facebook saya. Gitu, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.